Pertanyaan pertama singkat jawabannya. Betul, Anda melakukan bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Wes, bid'ah hasanah. Iya. Salah satu keistimewaan, salah satu yang perlu bagi pendakwa itu bagaimana dia sambung rasa dengan audiensnya. Sambung rasa itu bisa bermacam-macam caranya. Ulama tidak melarang seseorang menerima imbalan atas apa yang dilakukannya. Tetapi jangan menjual agama. Itu yang dilarang. Temu Tuhan kan kalau sudah meninggal ya, Bi. Jadi jalan menemukan Tuhan itu jalan menuju kematian. Atau seperti apa? Kita bisa menemukan Tuhan sewaktu kita hidup. Sayyidina Ali pernah ditanya, hal ra'aita rabbak? Apa kamu pernah melihat Tuhan? Beliau menjawab, wa kaifa a'budu ma la arah? Bagaimana saya mau menyembah sesuatu yang saya tidak lihat? Beliau ditanya kemudian, wa kaifa tarah? Bagaimana kamu lihat Tuhan? Beliau menjawab, la tarahul uyun bi musyahadatil ayan, walakin tudrikuhul qulub bihaqaiqil iman. Dia tidak dilihat oleh pandangan mata yang kasat ini, tetapi dia dilihat oleh hati dengan pandangan yang diarahkan oleh iman. Dia jauh tapi sangat dekat kepadamu, lebih dekat dari ulat lehermu. Dia dekat tapi kamu tidak dapat teraba atau tetap iman. Jadi persoalannya iman. Apalagi dalam pandangan Al-Quran, kehadiran Tuhan itu fitrah. Setiap orang itu sadar bahwa Tuhan wujud. Hanya saja kekotoran jiwanya menjadikan dia menjauh dan tidak merasakan kehadiran Tuhan. Setiap orang, Bi, bahkan yang ateis yang tidak mengakui ada Tuhan sebetulnya. Sebelum sesuatu yang paling lama bisa ditangguhkan dari kebutuhan kita adalah Tuhan. Maksudnya, Bi? Nana bisa bertahan tidak makan lebih lama daripada tidak minum. Ya. Bisa bertahan tidak minum lebih lama daripada tidak bertuhan. Ya. Kapan terakhir Anda butuh bertuhan? Yang terakhir pada saat Anda mau mati. Di situ Anda sadar, oh ada Tuhan, kembali fitrah. Karena itu yang paling lama bisa ditangguhkan. Kenapa kita tangguhkan? Kita sibuk dengan hiruk pikuk dunia ini sehingga kita melupakan Tuhan. Waktu Anda kesulitan, Anda berucap, apa itu ah? Ah itu kesingkatan dari Allah. Jadi Tuhan itu dekat pada kita. Tuhan itu terasa dan itu diakui oleh ilmuwan. Ada yang dinamai God spot. God spot. Ya, di dahi kita ini, di sini yang berpusat itu yang mengarahkan kita pada Tuhan. Dan sejak dulu, itu sebabnya ada pesan, tinggalkan sejenak hiruk pikuk ini. Coba berusaha kembali ke alam raya. Anda akan merasakan bahwa Anda hampa tanpa merasakan kehadiran Tuhan. Karena itu kehadiran Tuhan itulah pertama kali yang diakui oleh umat manusia jauh sebelum keyakinan tentang kemusyrikan. Kehadiran Tuhan telah dikenal oleh umat manusia walaupun nama yang digunakannya untuk menunjuk Tuhan bermacam-macam. Boleh jadi penyebab pertama, boleh jadi yang di atas, boleh jadi Allah, boleh jadi Yahweh, macam-macam nama, semuanya menunjuk kepada Dia yang Maha Kuasa. Itu fitrah, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir
Itu lahir membawa fitrah. Tapi kita menjauh. Kita menjauh. Sibuk dengan segala. Nah, kita ingin kembali. Ketika kita kembali, kita bisa bertemu dengan Tuhan di dunia ini. Tapi jangan anggap Anda dapat bertemu dengan melihatnya dengan mata kepala. Tidak. Anda dapat melihatnya dengan kekuatan iman. Itu kalau ditanyakan. Oke, baik. Saya ingin minta tadi Ustadz Dasat berulang kali mengangkat tangan. Saya juga perhatikan sebelah kiri berulang kali juga meneteskan air mata. Saya juga jadi ikut terharu. Ustadz Dasat Latif. Sayangan kita semua, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat berdiri biar dilihat orang di belakang. Prof. Quraisy, saya menemukan jalan Tuhan setelah menonton RCTI waktu itu. Sahur bersama Quraisy Shihab. Saya ingin sekali beli buku Tafsir Al-Misbah waktu itu. Dengan izin Allah, saya lagi bersih-bersih pekarangan rumah, saya ngontrak. Saya dapat kiriman buku ini dari Andi Heri Iskandar. Waktu itu wakil wali kota, kira-kira 30 tahun, 20 tahun yang lalu. Saya belajar agama, tidak di pesantren, tapi melalui buku Prof. Quraisy. Pertama sekali yang saya baca itu Sahur bersama Quraisy Shihab. Warnanya kuning dan masih ada saya punya. Saya yakin buku saya lebih lengkap daripada Prof. Quraisy. Ya. Ada dua kegelisahan saya sebagai pendakwah yang mengajak orang menuju ke Tuhan. Pertama, ada kelompok di medsos yang selalu menuduh saya Ustadz Bid'ah, Ustadz stand up, Ustadz plat merah, Ustadz penjilat. Saya gelisah betul. Sampai suatu ketika saya umroh, saya minta, ya Allah berikan saya petunjuk apakah memang salah yang saya lakukan. Sebab saya melihat dakwah seperti model saya gampang diterima oleh golongan apapun. Tapi saya cemas juga karena selalu dituduh bid'ah. Mohon Prof. Quraisy nanti menguatkan hati saya. Yang kedua, honor. Ini saya gelisah, Prof. Kan setiap saya pergi dakwah saya dapat honor. Saya takut di akhirat kelak saya tidak dapat apa-apa. Karena saya sudah dapat honornya di dunia. Bagaimana tinjauan Quran tentang mubalik menerima honor? Mudah-mudahan Prof. Quraisy dan keluarga sehat walafiat. Saya menemukan jalan Tuhan dari membaca buku Prof. Quraisy. Saya selalu bercita-cita suatu waktu kalau saya umur panjang dan punya duit banyak, saya mau membantu pusat studi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Terima kasih Prof. telah hadir menjadi ulama Indonesia yang mencirikan Islam wasatiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang pun Ustadz Dasat Latif sudah selalu membantu Pusat Studi Al-Quran. Alhamdulillah, selalu mendampingi, bergerak bersama Pusat Studi Al-Quran. Abiku. Pertanyaan pertama singkat jawabannya. Betul, Anda melakukan bid'ah. Tapi bid'ah hasanah. Wes, bid'ah hasanah. Iya. Salah satu keistimewaan, salah satu yang perlu bagi pendakwa itu bagaimana dia sambung rasa dengan audiensnya. Sambung rasa itu bisa bermacam-macam caranya. Buya Hamka sambung rasanya itu dengan kalimat-kalimatnya yang indah, yang sastra dan sebagainya. Ada orang yang sambung rasa dengan memberikan secara filosofis. Pak Dasat ini salah satu keistimewaannya, orang senang mendengar karena ingin dengan canda yang terhormat. Jadi memang boleh jadi tidak banyak orang yang mau tapi tidak bisa. Tidak terlarang dalam agama. Nabi pun bercanda. Candanya benar. Nah, jadi
insya Allah. Kalau yang kedua, ulama tidak melarang seseorang menerima imbalan atas apa yang dilakukannya, tetapi jangan menjual agama. Itu yang dilarang.